manfaat bagi semesta. Saya kira itu review dan terima kasih kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Baguni, dan kita juga akan aplikasikan konservasi dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Di belakang ada minuman, makanan, monggo silahkan diambil sendiri dan dinikmati dalam rangka konservasi waktu. Kalau Bapak kurang puas dengan pembahasan dari Pak Baguni, di situ sudah dituliskan 5 halaman dengan sampul kuning, dan memang fontnya kecil. Mengapa dibuat font kecil? Karena konservasi tentang kertas. Bukan berarti itu. Jadi dengan tulisan kecil itu harapannya betul-betul dibaca, kemudian diulang-ulang dan sebagainya, sehingga nanti lalu kan bisa diambil manfaat sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat bukunya Pak Kabit, itu ternyata kan sampulnya putih. Jadi membuat dunia ini memang bersih, ya, tanpa limbah, tanpa apa-apa, dan limbah pun juga dapat dimanfaatkan. Jadi sekarang kalau kita lihat bersama-sama, semua limbah oleh yang punya dianggap limbah, tapi oleh orang lain masih dapat dimanfaatkan. Ya, buktinya apa? Sampah bisa dijadikan pupuk dan sebagainya dan sebagainya. Jadi monggo sambil menikmati hidangan dipersilakan mengambil sendiri-sendiri. Ada gedang, ya, pisang, kemudian juga jagung. Ini hasil dari ya para petani kita. Mohon maaf kalau tidak ada roti, karena memang rotinya mahal dan sudah pesan, tapi ternyata kan belum datang. Tidak ada tempe karena kedelainya mahal. Saya kira itu intinya. Ya, monggo. Kalau Pak Abdullah sudah sempat menarik napas, memang Jogja sekarang sudah mulai macet, ya. Apalagi jam-jam kuliah dan sebagainya itu macet, ya. Jadi tapi saya yakin Pak Abdullah tidak macet di dalam pembahasan ini. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hafidz Fandeli, kemudian Prof. Sukandar Rumidi sebagai moderator, dan Pak Dr. Baikunin, sahabat saya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin, saya senang sekali diberi kesempatan untuk bicara di sini dalam rangka menanggapi buku Bisnis Konservasi Pendekatan Baru karya Pak Hafidz Fandeli. Jadi saya menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, saya sudah tulis itu bahwa konservasi ini menjadi concern kita sekarang, ya. Tidak hanya internasional tapi aplikasinya di tingkat nasional. Dan ini judulnya ini sudah menarik ini, ya. Saya tulis di sini bahwa bagaimana satu hal yang baru, Prof. Hafidz itu menghubungkan antara bisnis dengan konservasi. Dulu itu selalu hal yang bertabrakan. Kalau kami di pariwisata itu jelas koridornya. Jadi pariwisata, apa yang di ranah konservasi itu adalah ranahnya pariwisata. Karena pariwisata itu, basis pariwisata di Indonesia hanya 2, alam dan budaya. Itu basisnya. Jadi kita tidak punya pariwisata teknologi. Kita tidak menjual theme park, kita tidak menjual Disneyland, kita tidak menjual yang modern-modern karena memang kita tidak mampu bermain dengan teknologi. Ya, seperti misalnya di Arab. Kalau di Arab itu dia bikin gedung seperti lapangan sepak bola, kemudian disemprotkan AC, dikasih es, dikasih orang main ski di dalam. Kita nggak punya itu, dan itu mahal, dan itu bukan ranah kita. Kita bermain pada alam dan budaya. Itulah basis pariwisata kita, aset kita, dan juga harapan hidup untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kami di pariwisata sangat sering berhubungan dengan yang bersifat konservasi, baik alam maupun budaya, Pak. Kalau budaya kita ada candi-candi dan apa sebagainya itu. Nah, kalau yang alam itu kita lebih sering dengan pemanfaatan, misalnya taman hutan raya dan sebagainya. Dua minggu lalu saya baru ke Jakarta juga bicara mengenai rencana peraturan gubernur tentang pemanfaatan taman hutan raya Tahura yang ada di Bunder, ya. Akan ada peraturan juga. Kita konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Pariwisata juga. Jadi saya kira ini sudah sangat tepat. Cuma jarang memang orang menggabungkan, Pak. Jadi biasanya itu
teman-teman konservasi dan teman-teman datang ini goro-goro pariwisata ini rusak kafe ini. Pariwisata datang semuanya perusak. Nah ini yang menarik ini, Prof. Kafid langsung judulnya itu bisnis konservasi. Konservasi kok dibisniskan Pak? Ini judul yang sangat keberanian. Kalau Bapak ketemu dengan teman-teman konservasi dan jelaskan, kok dibisniskan Pak? Ini wah kita mau nguri-nguri, mau jangan-jangan orang bisnis masuk dengan nabrak sana, nabrak sini, habislah kita. Nah, oleh karena itu saya setuju. Nah, buku ini memberi banyak pemahaman, koridor, apa yang menjadi komitmen dunia internasional, komitmen nasional kita, etika, semua masuk di campur semua. Saya kira ini singkat tapi lengkap buku ini, ya. Mulai dari petunjuk bagaimana teori ekonomi sedikit ada, bagaimana berusaha ada, konservasi ada, sampai rincian usaha apa ya. Oh ini menarik Pak, ini mahasiswa ini sebelum lulus sudah bisa ini. Oh ternyata di kampung saya ini banyak pohon yang bisa dikomersilkan ini, kira-kira itu. Jadi ini untuk sebuah buku yang apa, yang sangat apa, lengkap tapi sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit lengkap. Saya kira ini memang menarik. Saya di pariwisata tentu senang dengan hadirnya buku ini, maka saya ingin menanggapi bahwa hadirnya buku ini dan juga buat saya, buat cerita bahwa konservasi pun kalau dilakukan dengan dipahami dengan baik, dimengerti ilmu, cuman dimengerti batasan-batasannya, itu bisa menjadi peluang Pak. Nah, cuman dalam buku ini memang belum sempat mungkin karena keterbatasan memasukkan contoh-contoh real di lapangan Pak. Kemarin kita baru saja 2 hari lalu bikin festival kopi Pak di Hotel Ambakmo, Coffee Festival. Ada seorang peneliti dari salah satu kampus di Jogja, itu kulit biji kopi yang bisa dibuat menjadi sirup, bisa menjadi wine dengan kadar alkohol di bawah 10%, kemudian menjadi permen Pak. Ya, di situ didisplaykan seorang profesor dari mana kampusnya saya lupa, nanti saya cek. Tapi yang lucu, yang meminta penelitian dari Bali Pak. Jadi dalam konter kopi Bali ada biji kopi, kulit kopi kan kulit biasa nggak terpakai dibuang itu. Nah itu menjadi bisa jadi permen, sudah manis ya. Kemudian ada sirup Pak, sirup. Jadi sebenarnya ini kan karya real, karya nyata yang selama ini kulit kopi dibuang ya. Kalau kulit melinjo ada Pak ya? Jadi apa? Jadi siapa tahu mungkin ada pilihan lain tadi. Kemudian juga banyak anak-anak kita di sini Pak yang usaha-usaha itu, bahkan ada komunitas sekarang di Jogja itu yang daur ulang itu luar biasa kreativitasnya. Tapi memang mereka belum kena sentuhan dengan ilmu yang apa, yang lebih tinggi. Saya kira ini kombinasi. Saya sampaikan nih Pak, Prof. Kafid ini kan tidak hanya akademisi, tapi juga turun ke lapangan, tapi juga mengelola pelatihan, mungkin melalui pelatihan banyak informasi, bergaul dengan orang-orang birokrasi, dengan pebisnis, pengusaha. Saya kira ini sehingga beliau sangat memahami itu. Makanya salah satu poin saya tulis di sini, Prof. Kafid itu orang kampus yang mengikuti masa konservasi tapi memahami pariwisata, karena juga pernah jadi kepala pusat studi pariwisata. Jadi pariwisata itu paling sering dijadikan tertuduh yang merusak pariwisata Pak, paling sering. Jadi betul sekali, ini bukunya harus dibaca oleh orang pariwisata supaya jangan jadi tertuduh terus, supaya bisa duduk bersamaan. Ternyata bagaimana mengelola dengan baik. Karena di pariwisata itu satu prinsip juga di pariwisata dalam undang-undang pariwisata bahwa pariwisata adalah instrumen pelestari alam dan budaya. Instrumen pelestari. Nah kalimat instrumen pelestari apa? Melalui pariwisata kita melestarikan. Ada banyak kejadian di daerah-daerah tertentu, misalnya di budaya. Ada budaya yang tadinya tidak ada yang lihat, ternyata dengan pariwisata ada yang nonton. Penduduk setempat tidak urusan lagi itu lagi. Itu juga banyak, saya kira di dalam konservasi ini juga banyak, dan bahkan dalam undang-undang yang baru sekarang
Undang-undang pariwisata maupun undang-undang konservasi itulah memberikan koridor pemanfaatan ya Pak ya. Pemanfaatan di mana? Siapa yang memanfaatkan? Ya orang bisnis yang banyak berhubungan dengan